Halo guys, selamat datang di Rekapin. Rekap kali ini adalah sebuah film berjudul Hollow Man. Silahkan nikmati, awas spoiler, dan jangan lupa untuk berikan dukungan kalian dengan subscribe channel ini. Terima kasih. Film dimulai di sebuah laboratorium, di mana seekor tikus secara tidak sengaja terperangkap di dalam kandang. Tikus itu mengendus sesuatu dan mencoba menyelidikinya, saat secara tiba-tiba saja kekuatan tak terlihat merobek dan memakannya. Sementara itu, tokoh utama kita, seorang ilmuwan bernama Sebastian, sedang mengerjakan rumus kimia di komputernya. Bersemangat tentang keberhasilannya, dia kemudian memanggil rekan kerjanya, Linda, dan menunjukkan formula kimianya yang sukses. Setelah menutup telepon, Linda tampak membangunkan pria lain bernama Matthew yang juga bekerja di lab yang sama. Keduanya tampak sedang berselingkuh, namun Linda ingin merahasiakannya hingga waktu yang tepat. Di adegan berikutnya, mereka berpakaian dan mencapai lab yang dijaga ketat. Mereka mengamati binatang yang tidak terlihat dan hanya bisa dilihat melalui kacamata thermal. Matthew kemudian mencoba berinteraksi dengan seekor gorila bernama Isabel. Dia mencoba menenangkannya, tetapi akhirnya dia digigit di tangannya. Setelah itu, Isabel berhasil keluar dari kandang dan membuat kekacauan di lab. Sebastian dan Matthew mengejar gorila tak terlihat itu di seluruh lab sampai mereka menyudutkannya. Tanpa membuang waktu, Sebastian kemudian menenangkannya, tetapi Sarah, seorang dokter hewan, keberatan untuk menyuntikkan serum yang belum diuji. Namun, Sebastian mengatakan bahwa Sarah dipekerjakan karena keahliannya dan bukan karena sifatnya yang penyayang akan binatang. Selanjutnya, Linda menyiapkan serum yang dikembangkan Sebastian untuk membuat gorila itu terlihat kembali. Dia kemudian dengan hati-hati menyuntikkannya ke pembuluh darah Isabel. Selang beberapa menit, serum pun bekerja, membuat Isabel terlihat sebagian. Namun apesnya, hal ini justru membuat Isabel mengalami serangan jantung. Hal ini pun menyebabkan kepanikan di antara semua karyawan, mendorong mereka untuk menggunakan defibrilator pada gorila tersebut. Rencana mereka berhasil dan Isabel hidup kembali. Semua orang di lab pun menjadi sangat gembira dengan keberhasilan ini. Minggu berikutnya, Sebastian mempresentasikan temuan penelitian mereka kepada Dewan Militer. Dia mengatakan bahwa timnya telah berhasil membuat formula yang dapat membuat hewan menjadi tidak terlihat. Namun, ketika Dr. Kramer bertanya apakah mereka telah mengembangkan juga formula untuk bisa kembali membuat hewan itu terlihat, Sebastian berbohong, mengklaim bahwa mereka belum mengetahuinya. Dr. Kramer kemudian memperingatkan tim bahwa jika mereka tidak segera menemukan formulanya, maka mereka akan diganti. Setelah itu, Linda kemudian bertanya kepada Sebastian tentang alasan kenapa dia berbohong. Sebastian pun menjelaskan bahwa jika mereka melaporkan penemuan mereka, maka Dewan Militer akan mengambil alih proyek sepenuhnya. Dia juga mengungkapkan idenya untuk melanjutkan percobaan, namun dengan manusia sebagai objeknya. Dan hal ini tentunya membuat Matthew khawatir, karena dia takut akan konsekuensinya. Tetapi Sebastian di sisi lain tidak peduli. Selanjutnya, Sebastian memberitahu timnya tentang rencana beresiko tersebut. Dia kemudian menyatakan bahwa dia akan menjadi objek utama percobaan ini. Segera setelah itu, tim pun mempersiapkan Sebastian, menghubungkannya ke infus dan menahannya di tempat tidur. Saat mereka mengambil serum dan membawanya ke Sebastian, Sebastian bersikeras untuk menyuntikannya sendiri. Hal ini untuk menghindari menyalahkan orang lain jika terjadi kesalahan. Setelah beberapa menit menunggu reaksi, tiba-tiba Sebastian mulai kejang-kejang saat percak-percak tembus pandang muncul di kulitnya. Dia merasakan sakit yang sangat parah dan membuatnya mengalami kejang-kejang. Melihat hal ini, para anggota pun menyiapkan defibrilator untuk keadaan darurat. Namun, Matthew menyarankan mereka untuk tetap menunggu karena dia melihat Sebastian mulai menjadi stabil dan bertransformasi. 17 jam kemudian, Sebastian bangun dengan penuh kesakitan. Dia kemudian pergi ke cermin dan kembali ke area lab, di mana dia mengejutkan semua orang. Kemudian, Matthew dan Linda membawanya kembali ke kamar dan memberitahu Sebastian bahwa dia akan dipantau melalui monitor observasi. Keesokan harinya, tim mencoba menggunakan serum untuk mengembalikan keadaan Sebastian. Namun percobaan itu gagal. Hal ini pun membuat anggota tim panik dan mencoba merahasiakan kondisi Sebastian pada Dewan Militer. Mereka kemudian membuat topeng sintesis untuknya. Seiring berjalannya waktu, fisik Sebastian menjadi semakin lemah dan psikologisnya pun terganggu. Dia merasa tidak puas dengan usaha teman-temannya untuk membantunya. Hingga pada suatu malam, Sebastian mencoba untuk memutuskan meninggalkan lab.
Dia memberitahu rekannya, Carter, yang menolak memberikan izin padanya. Sebastian pun marah dan memberitahu Carter bahwa dialah penanggung jawab program ini, yang mana membuat Carter tidak punya pilihan lain selain mengizinkannya. Setelah itu, Carter pun menelpon Linda untuk memberitahunya tentang kepergian Sebastian. Di sisi lain, Sebastian kini sedang berada di lampu merah dan menakuti beberapa anak kecil. Dia pun akhirnya sampai di apartemennya dan mengambil beberapa barang miliknya. Di saat bersamaan, dia kemudian memperhatikan tetangganya yang cantik sedang membuka baju di apartemen sebelahnya. Menyadari bahwa dia tidak terlihat, sebuah ide jahat pun muncul di benak Sebastian. Dia kemudian melepas topengnya dan menyelinap ke apartemen tetangganya itu. Sesampainya dia di sana, Sebastian pun langsung saja melancarkan jurus lontong tak terlihatnya. Sementara itu di lab, tim sedang bersiap untuk menemukan Sebastian. Namun tanpa diduga, Sebastian kembali ke lab dan mengaku hanya pergi ke apartemennya untuk mengambil beberapa barang. Linda pun mengonfrontasinya tentang apa yang sudah dia lakukan. Namun, dengan santai Sebastian menegaskan otoritasnya sebagai pemimpin proyek ini. Mendengar hal ini, Linda pun mengancam akan melaporkan Sebastian ke panitia jika keluar dari lab lagi. Keesokan harinya, Sebastian sangat marah dan keluar dari ruangan. Kemudian dia mengutak-atik kamera keamanan untuk membuatnya tampak seperti berada di lab. Dia kemudian pergi ke apartemen Linda untuk memata-matainya. Tetapi, begitu dia sampai, dia malah melihat Matthew di sana dan ready untuk leo-leo. Melihat hal ini, Sebastian pun hancur hatinya dan sangat marah, membuatnya lepas kontrol dan menghancurkan jendela apartemen Linda. Linda yang tadinya cenggur pun langsung curiga bahwa itu adalah kerjaan Sebastian. Dia menelpon lab untuk memeriksa kamera. Namun, kamera di kamar Sebastian menunjukkan bahwa dia masih berada di tempat tidurnya. Kembali ke Sebastian yang sedang sakit hati. Dia melihat seekor anjing dan tanpa was-was langsung saja membunuhnya secara brutal. Keesokan harinya, ketika Sarah mencoba memberi makan pada anjing itu, dia menemukan bahwa anjing itu sudah mati. Dia kemudian menemui Sebastian dan mencoba mencari tahu apakah itu kerjaan Sebastian. Sebastian dengan santai menyangkalnya. Karena keadaan sudah tidak kondusif, Linda pun memanggil semua orang ke lab dan mereka memutuskan untuk memberitahu Dewan Militer. Namun, tanpa sepengetahuan mereka, Sebastian ternyata juga sedang mendengarkan hal ini. Dia kemudian mengikuti Linda dan Matthew yang sudah tiba di rumah pimpinan Dewan Militer, Dr. Kramer. Di sini, Linda dan Matthew memberitahukan Dr. Kramer tentang apa yang sedang terjadi dan meminta Dr. Kramer untuk mengambil tindakan. Setelah Linda dan Matthew pergi, Dr. Kramer mencoba menelpon seseorang, tetapi saluran telepon rumahnya tampak sudah terputus. Dia kemudian mendengar sesuatu di kolam renang rumahnya, dan saat dia menghampirinya, tiba-tiba saja Sebastian menyerangnya dan menenggelamkannya ke dalam air sampai Dr. Kramer pun wafat. Keesokan harinya, Linda dan Matthew terkaget-kaget sampai cepirit dikit saat mengetahui bahwa Dr. Kramer sudah meninggal. Linda pun panik dan mencoba menelpon sang jenderal, tetapi sambungan telepon di lab ternyata sudah terputus. Mereka juga menemukan bahwa mereka tidak lagi memiliki akses dengan dunia luar. Hal ini karena ternyata Sebastian telah mencabut akses mereka, membuat mereka semua terjebak di dalam lab. Tim pun panik dan mencoba menghentikan Sebastian, tapi mereka ketakutan saat mereka menemukan mayat teknisi di luar pintu. Tidak ada pilihan lain, Linda pun menyalakan detektor gerakan dan melihat Sebastian di monitor. Matthew dan Carter mencoba pergi mencarinya, sementara yang lainnya berjaga-jaga. Setelah mereka berhasil mencapainya, Sebastian secara tiba-tiba mengejutkan mereka dan membuat Carter tergantung di sebuah pipa dan membuatnya terluka parah. Matthew pun mencoba menembaknya, namun malah mengenai pipa, yang mana membuat gas keluar. Sebastian kemudian kabur dan mengunci Matthew di sebuah terowongan dengan kacamata termalnya yang sudah rusak. Melihat hal ini, Linda pun keluar untuk membantu Matthew. Sarah dan Frank menemukan Carter, tetapi sayangnya Carter sudah kehilangan banyak darah. Sarah pun mencoba pergi mengambil darah untuk Carter. Sayangnya saat dia mengambil paket darah, dia mendengar Sebastian memasuki ruangan. Sarah pun menuangkan darah ke lantai dan mencoba menunggu tanda-tanda kedatangan Sebastian.
Namun, setelah ditunggu-tunggu, Sebastian pun tak muncul-muncul. Lalu saat dia pindah ke pintu lain, Sebastian mengejutkannya dan membuatnya terjatuh. Sarah pun mencoba untuk melawan, akan tetapi Sebastian dengan mudah membunuhnya tanpa ampun. Di sisi lain, Linda dan Matthew menemukan Frank saat Carter sudah meninggal. Bersama-sama, mereka akhirnya kembali ke lab untuk mencari Sarah dan terkaget-kaget saat mereka menemukan mayatnya. Sebastian kembali mendatangi mereka dan menyelinap di belakang Frank lalu membunuhnya dengan linggis Jawa. Dia kemudian mengunci Matthew dan Linda di dalam freezer sebelum akhirnya bersiap-siap melarikan diri dan meledakkan lab. Beberapa waktu kemudian, Linda dengan kepintarannya akhirnya berhasil membuka pintu freezer. Dia kemudian mengeluarkan Matthew dan menyalakan api untuk menghangatkannya. Dia kemudian mengambil pelontar api dan mulai mencari Sebastian. Adegan pun berlanjut saat Sebastian sedang berusaha kabur melalui lift. Dia dikagetkan dengan kedatangan Linda yang langsung saja menyerang dan membakarnya. Saat Sebastian mencoba melarikan diri dari TKP, Linda pun mengaktifkan sistem penyiram air, berharap bisa membuat Sebastian terlihat. Tapi sayangnya, Sebastian menyergapnya lagi. Dia dengan kejam menyerangnya dan mencoba mencekik dengan kakinya. Saat harapan sudah tidak ada untuk Linda, Matthew tiba-tiba datang dan menjatuhkan Sebastian. Sebastian pun bangkit kembali dan mencoba mengayunkan linggisnya. Namun, dia malah terpleset dan malah menghancurkan box listrik yang mana membuatnya tersetrum sampai gosong. Percaya bahwa Sebastian kemungkinan sudah meninggoy, Linda dan Matthew pun pergi sebelum akhirnya berhasil menyelamatkan diri saat bom yang Sebastian pasang meledak. Mereka kemudian mencoba kabur dari lab menggunakan tangga darurat. Namun, ketika mereka mulai mendaki, Sebastian tiba-tiba muncul dan mencengkram kaki Linda, membuat mereka berdua pun akhirnya terjatuh di atas lift yang sebentar lagi akan jatuh. Dan saat mereka berdua sedang berkelahi, tiba-tiba saja Sebastian mencium Linda dan bertanya kenapa dia berselingkuh darinya. Tak hanya itu, dia juga menyanyikan lagu Cidro Didi Kempot sambil memeluk Linda. Namun, tanpa Sebastian sadari, Linda ternyata diam-diam meraih kabel tepat pada saat lift terjatuh ke bawah. Dirinya pun bisa selamat dan Sebastian di sisi lain terjatuh ke dalam api karena tak ada pegangan sama sekali. Setelah itu, Linda pun berhasil naik ke tempat yang aman dan kembali bertemu dengan Matthew. Keduanya pun berjalan keluar dari dalam gedung hidup-hidup. Dan di sini film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton video ini. Silahkan tinggalkan komentar dan subscribe untuk reka film yang lebih banyak lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya guys.